Ini banyak anak muda jadi petani bro ini ya. Ya. Bro, bawang putih bro. Perkenalkan, nama saya Dian Novel dari DNA. Kebetulan yang kami turunkan di Sembalun ini koperasi DNA. Jadi kami lebih dikenalnya sebenarnya di pelaku usaha jagung di bawah. Mulai dari Mas Babik sampai ke Sambelia. Tapi baru jalan 2 tahun ini kami coba masuk di roti, khususnya di bawang putih. Ya, materinya ini teks. Nah, ini Sembalun sangat indah. Saya sudah jatuh cinta sejak 4 tahun lalu. Kebetulan saya di Lombok sudah 12 tahun. Tapi susah masih bahasa Sasak itu, kecuali yang jorok-jorok. Ya, di Sembalun ketinggian hortinya mulai dari 1000 sampai 2500 dpl. Karena kita tidak bisa lagi lewat dari 2500, masih sesak masih. Nah, ini model bisnis yang kami kembangkan di bawang putih sama dengan di jagung. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ada kami tanam sendiri. Insya Allah tahun depan kami akan nanam di atas, ya, di atas di belakang Agrindo itu di open field. Kemudian kemitraan yang sekarang ini sedang kami lakukan. Terus ada trading. Ya, trading ini kemarin kami sempat waktu harga bawang putih basah jatuh, kami sempat membantu sedikit. Hanya sedikit karena di jagung pun kami lagi dikasih PR sama Bang BNI untuk jadi off-taker. Dan alhamdulillah Bang BNI hari ini konfirmasi ke saya bahwa kami DNA disetujui untuk menjadi off-taker horti. Jadi off-taker horti nanti yang akan kami jalankan, kami akan perlakukan sama seperti kami melakukan off-taker di jagung yang sudah 12 tahun. Insya Allah akan seperti itu jalan. Ya. Ini model bisnisnya ini bawang putih basah, nanti sama-sama kita sortir, kita keringin. Ya, teman-teman pasti tahu hanya ada 2, konsumsi dan benih. Itu pakai sortir, konsumsi kering askip, benih lebih kering dari askip, cuma itu pasti teman-teman udah pada ahli. Karena saya nggak mau ngajarin ikan berenang. Ini foto-foto di sini nih, ya. Foto-foto di sini semua. Jangan-jangan ada yang di sini juga orang. Next. Oh, ini dia. Ya, next. Nah, saya tidak ingin menampilkan banyak angka, meskipun di materi saya lebih mengarah ke angka-angka. Kenapa? Angka produksi atau angka yang sifatnya statistik itu akan menjadi perdebatan. Bukan hanya di bawang putih, di jagung dan di beras juga begitu. Soal angka ini sensitif. Versinya siapa? Kan gitu kan? Tapi yang saya tangkap, saya ambil cuma 2 di sini, ya, 2 tabel dari data statistik. Yang pertama produktivitas. Produktivitas bawang putih Sembalun berdasarkan BPS, ya, itu peringkat 1 nasional. Produktivitas ya, produktivitas. Jadi Sembalun, tepuk tangan dong. Jadi 1 di Indonesia. Jadi dari semua gunung di Indonesia itu Sembalun produktivitas bawang putihnya paling tinggi. Ya. Berapa? Rata-rata 10,99 ton basah. Rata-rata ya, meskipun tadi Pak Haji ada bilang sampai 20, itu kan tergantung jumlah benih, ya Pak. Tergantung jumlah benih. Kalau 1 ton mungkin bisa lebih dari 10 ton. Ya. Tapi kalau benihnya cuma 600 kilo mungkin hasilnya juga tidak. Karena umbinya tidak bisa berkembang banyak karena populasinya juga sedikit. Jadi ini yang membanggakan. Untuk itu ya, untuk itu kenapa Agro dan Bakti Kominfo itu hadir hari ini di Sembalun. Karena sudah waktunya mereka ikut campur di sini. Ya, jadi bukan hanya Kementerian Pertanian, tapi saya minta memang dari kementerian-kementerian lain untuk bantu. Jadi ini yang cukup membanggakan, dari 74 daerah produksi bawang putih, Sembalun nomor 1. Wah, ini
prestasi kalian semua dan prestasi Kepala Dinas Pertanian. Pak Kadis, nomor 1 Pak. Nah, ini harus dipertahankan, jangan tahun depan jadi 1,5, jangan 1 terus, tapi jangan juga 0,8 ya, karena angka paling kecil 0 gitu. Next. Nah, dari sisi produksi total ya, dari sisi produksi itu nomor 2 nasional. Kita kalah dari Jawa Tengah. Kenapa? Jawa Tengah itu fanatik nanam lumbu hijau sama lumbu kuning. Itu bedanya. Kita fanatik dengan saga sembalun dan lumbu putih. Bukan begitu? Jarang yang lumbu kuning, lumbu hijau kita. Jarang lah. Jadi secara produksi kita nomor 2 nasional. Secara produktivitas per hektar kita nomor 1. Jadi nomor 1 hadiahnya kipas angin, nomor 2 buku tulis anduk. Ya, jadi ini juga membanggakan. Ya, jadi saya hanya ngambil 2 angka ini. Ya, jadi ini upaya keras dari Kepala Dinas dan UPP di Sembalun. Ini luar biasa. Untuk itu, Agro dan Kominfo akan lebih banyak konsentrasi mulai tahun depan di Sembalun. Apa sih yang kurang-kurangnya? Internet sudah pasti. Kalau internet sudah masuk, kita komunikasi dengan yang di lahan lebih gampang. Tidak blank spot istilahnya, sinyalnya hilang. Itu juga repot. Apalagi waktu lagi panen. Piro panen? Mati. Nah, itu juga nggak enak banget. Nah, jadi 2 angka ini yang saya ambil. Angka yang lain saya tidak ambil karena sensitif. Tergantung versi siapa. Karena bukan hanya di komoditi, jagung, beras, semua komoditi masalah di angka ini. Next. Nah, tadi Pak Kadis sudah ngenalin cas. Saya juga ngenalin cas. Next. Nah, cuman bedanya saya datang ke pabriknya. Kenapa saya datang ke pabriknya? Tahun depan saya mau bawa cas ke sini soalnya. Jadi jangan kita hanya dengar sama lihat di slide, tapi tahun depan ini sudah saya pesan satu box. Ya, satu box cas. Kenapa saya pilih cas dibanding yang lain? Karena cas ini produksi dalam negeri, bukan impor. Jadi cas itu bukan cold storage, lain sama cold storage lain. Ya. Dia untuk mengontrol humidity, ya, kelembaban di dalam ruangan. Khususnya nanti bawang putih yang sudah kering askip agar tidak turun lagi rendemennya, dan bawang putih yang sudah jadi benih agar tidak turun lagi rendemennya. Kan waktu kita keringin askip sudah rendemennya sudah banyak kepotong tuh, jadi benih juga kepotong. Nah, disimpan di dalam cas itu agar tidak turun lagi, dan kondisi fisik bawang putihnya, umbinya itu masih terjaga dengan biaya penyimpanan yang murah. Next, Pak. Nah, dalamnya cas kayak gini. Saya sampai masuk ke dalamnya cas. Dalamnya ternyata seperti ini. Jadi beda sekali sama cold storage. Kenapa saya masuk ke dalam? Untuk membedakan ini cold storage bukan, ternyata bukan. Kalau cold storage bentuknya tidak begini. Dia pakai mesin penggeraknya merek Daikin. Tapi box semua, rakitan semua di Kudus, Jawa Tengah. Saya datang ke pabriknya, saya langsung pesan 1 box dulu untuk dibawa ke Sembalun tahun depan. Sekarang sedang dirakit. Nah, ini yang menarik. Seperti halnya saya di jagung. Saya di jagung itu tidak tanam jagung, bikin jagung pipilan kering. Enggak. Kalau itu saya sudah lulus. Saya sudah lulus sejak berapa tahun lalu. Kalau hanya tanam jagung terus bikin jagung pipilan kering, saya sudah lulus. Saya sudah S3 kalau jagung. Di jagung saya kembangin macam-macam turunannya. Nah, di bawang putih besok karena kami GNAS yang masuk ke Sembalun, kami juga akan masuk ke turunan-turunan bawang putih. Salah satunya yang saya lirik dan pasarnya cukup menarik adalah menjadikan bawang putih chip. Ya, jadi yang chip itu bukan kentang doang nih bro. Ya, bukan cuma kentang, bukan cuma Ambon. Bawang putih juga punya. Ini pasarnya cukup bagus. Dan ini yang bisa kita ekspor.
Kalau bawang putih konsumsi lokal aja kurang, apalagi benih. Indonesia kan angka produksi bawang putih masih di bawah kebutuhan pasarnya. Makanya kita ada apa itu namanya, RIPH apa itu untuk impor itu kan, untuk impor. Nah, mudah-mudahan tahun depan pengaturan RIPH-nya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, tidak lagi mengulangi kebodohan tahun-tahun sebelumnya. Saya usulkan ke pemerintah bahwa siapapun perusahaan yang akan mengambil RIPH, khususnya dari Sembalun, itu perusahaannya harus punya pengalaman minimal 3 tahun lah di bawang putih. Jadi kalau bikin perusahaan terus langsung ngajuin RIPH, sebaiknya ditolak. Karena itu cuma mau nyari untung sesaat, tidak mikirin petani. Jadi RIPH kalau bisa itu harus diperketat peraturan. Nah, ini kembali ke sini. Ini saya uji coba. Ini bawang putihnya bawang putih Sembalun yang saya bawa ke pabrik mesin ini. Next. Nah, saya kemas begini, kecil-kecil. Ya, kalau saya kemas karungan besar, murah harganya. Kalau kecil-kecil gini elit. Nah, ini kenapa? Ini yang milenial. Jadi jangan kita mentok hanya bikin bawang putih kering askip sama benih. Harus keluar dari pikiran itu. Kalau perlu kita bikin oil, minyaknya, asiri. Begitu kita mentok hanya di kering askip konsumsi benih, kita nggak akan lulus-lulus tuh. Muter-muter masalahnya ketemunya harga lagi, politik lagi, itu lagi, ini lagi, proyek lagi. Kita coba keluar dari situ. Seperti halnya saya di jagung. Jadi akan saya perlakukan sama seperti di jagung. Apa? Kita kembangin terus. Apa sih yang bisa dihasilkan dari bawang putih? Agar tidak melulu kering askip, benih, bosan. Ya. Mulai masuk Sembalun sampai obel-obel itu ketemunya cuma itu. Nah, ini saya pengen keluar dari pikiran-pikiran itu. Karena pasarnya ternyata bagus banget untuk yang olahan. Yang saya belum ketemu mesinnya adalah bikin minyak asirinya dari bawang putih. Siapa tahu bisa obat corona kan? Kita olesin ini bawang putih kan? Oh, corona enggak, minimal jin kada demen sama vampir kan? Next. Nah, ini mesin ininya yang tadi bikin chip bawang putih. Kalau ini jujur saya belum mampu belinya. Saya sewa aja. Karena waktu saya datang ke pabriknya mental saya langsung jatuh. Mak gedenya. Jadi ini mesinnya, jadi bawang putihnya kita bawa ke pabrik ini untuk kita bayar jasa. Nanti hasilnya kita jual. Jadi kita tidak perlu beli puluh-puluh miliar, tapi kita sewa saja. Kalau cas saya beli. Karena harganya masih masuk akal. Ya, nanti saya reverse dia PBD. Syukur. Niat saya dengan saya beli satu, maka APBD perubahan itu beli 2, terus bakti beli 3, jadi total 5. Satu untuk niat. Kan begitu Pak Kadis, bakti? Iya. Ya kalau enggak awas gitu kan, lewat banget pulang. Next. Nah, ini mesinnya kayak gini. Jadi untuk yang bikin chip, nah ini saya lagi tanya ke pabrik ini, bisa nggak bikin minyak asirinya, oilnya, sarinya. Mereka lagi pelajarin. Mungkin 1 bulan lagi akan kabarin saya. Kalau mereka bisa, saya akan bikin juga oilnya. Tahu ini daun nilam kan? Kalau jual daunnya kira-kira dibeli orang kan? Enggak kan? Dibuang-buang kan? Tapi kalau minyaknya mahal kan? Jutaan kan? Per liter. Vanili, tahu vanili? Kalau udah jadi minyak, udah jadi tepung, mahal kan? Tapi kalau masih vanili panjang-panjang kan ya segitu-gitu aja harganya gitu. Jadi yang seperti itu yang ingin kami kembangkan nanti di Sembalun ini.
Karena pertanian kita itu masih panen jual. Panen pasca panen, maksudnya panen pasca panen jual, panen pasca panen jual. Itu sepertinya kita udah lulus sudah sejak berapa puluh tahun ke belakang, kita udah lulus. Ya. Yang kita belum lulus ini bagaimana setelah pasca panen kita olah untuk dapat pasar yang lebih bagus, agar waktu kita nanam itu punya harapan. Jangan nanam menjadi pertaruhan. Kira-kira besok panen harga bagus ya. Kira-kira 10.000 atau 13.000 pasar. Jangan 7.000 lagi. Kira-kira gitu. Next. Nah, ini dari tadi cerita tadi, ini peluang pemasaran berikutnya ini panen, basah, pasca panen kan cuma itu. Ya, sortir, kering aktif, kering benih. Nah, ini yang saya mau bikin pengolahannya. Kalau sudah dibikin pengolahannya, maka pasarnya itu menjadi lebih banyak. Bukan hanya bawang putih konsumsi, bukan hanya bawang putih benih, bukan hanya untuk importir, tapi juga untuk industri. Sebagai informasi, kami punya jagung ya dari Lombok Timur, ini binaan Pak Kadis juga. Ini tahun depan kami jual kemana jagung? Kami jual ke Miwon. Tahu Miwon? Buat bumbu masak itu. Nah itu besok dari jagung Lombok Timur. Masuk akal nggak Miwon beli jagung? Nggak masuk akal kan? Tapi itu terjadi. Kami punya kontrak 15.000 ton per tahun ke Miwon. Dan ternyata si Miwon ini nanya ke saya, bro, punya ini nggak horti ya? Loh, kamu butuh? Kalau butuh, nanti kita buat. Jadi industri juga butuh, tapi butuhnya bukan yang raw material, butuhnya yang sudah olahan. Dalam negeri ya, belum yang ekspor. Kalau yang oil, itu negara-negara Arab mau beli. Untuk yang oilnya bawang putih. Untuk apa? Untuk industri juga mereka. Nah jadi pasar kita sebenarnya luas banget. Hanya kitanya kadang yang terlalu puas menghasilkan askip dan benih. Ibarat kalau pulang sekolah langsung pulang, nggak ekstrakurikuler gitu. Pintar ya pintar, tapi nggak bisa main bola karena nggak ekstrakurikuler kan, nggak bisa main basket, nggak bisa main cewek, nggak bisa main cewek, nggak ada ekstrakurikuler ya, nggak bisa main seret, sama juga itu. Maksudnya tidak ada keahlian lain. Jadi insya Allah tahun ini kami sudah cukup banyak mempelajari. Ya. Tahun depan kami akan coba praktekin secara bertahap satu-satu. Ini jalan, bikin ini lagi. Ini jalan, bikin ini lagi. Sehingga siapa tahu kita tidak lagi mau terpaku sama yang namanya importer itu, yang datang cuman untuk tanda tangan gitu. Ya, jadi kita besok akan bikin setelah sortir, kering askip, kering benih, pengolahan tambah satu agar menjadi variasi baru. Ya. Tapi kami nggak akan berhasil kalau nggak didukung loh. Ya. Kami nggak akan berhasil kalau kami tidak didukung. Nanti cara mendukungnya nanti kami akan buat model kemitraan. Tapi bukan kemitraan importir, karena saya janji saya nggak akan pernah jadi importir untuk bawang putih. Meskipun saya punya kemampuan untuk itu, tapi saya nggak mau. Sakit hati saya kalau lihat impor. Karena jagung pun gitu. Impor jagung masuk, wow ngamuk kita. Karena dampaknya harga lokalnya jadi anjlok. Masa saya nanam bawang putih, saya jadi importir? Kan namanya konyol ya. Kalau saya mau jadi importir, ngapain saya nanam? Tapi kalau saya sudah nanam, nggak akan mau saya impor. Karena itu adalah logika umum. Kita bisa tumbuh kok di sini sejak lama kok, sejak zaman Pak Harto bawang putih itu sudah tumbuh di sini, betul nggak? Sejak zaman Pak Harto. Kenapa setelah Pak Harto itu malah impor gitu? Kan begitu. Kenapa sejak zaman Pak Harto kenapa impor? Agrindo meskipun sekarang seperti itu, tapi zaman Pak Harto juga gitu. Tapi setelah Pak Harto kenapa itu dirusak gitu?
Harusnya kan setelah Pak Harto bikin kayak Agrindo 10 lagi gitu. Ya kan? Harusnya lebih baik dari yang kemarin gitu. Ini malah lebih turun dari yang kemarin. Yang ironi adalah pada saat kita panen, impor masuk. Bawang putih itu. Jagung juga gitu. Padahal undang-undang pangan ya, bilang impor boleh, tapi 2 bulan sebelum panen atau 3 bulan setelah panen. Itu undang-undang. Nah, semenjak undang-undang itu diterbitkan, sering ditabrak. Makanya mudah-mudahan dengan omnibus cipta kerja. Kalau omnibus lupa saya. Nanti ada tante bus. Karena ada ada tante bus. Jadi undang-undang cipta kerja. Mudah-mudahan dengan undang-undang itu bisa ngerem impor itu. Karena di undang-undang itu bilang kalau kita bisa produksi di dalam negeri, impor itu nggak perlu. Undang-undang itu. Nah, di bawang putih kasusnya, impor lebih banyak dari yang diproduksi. Saya selalu kritik pemerintah, kenapa? Ada harga konsumen, ada harga petani. Yang dijagain selalu harga konsumen. Petaninya nggak pernah dijagain. Petani dikasih iming-iming bantuan ini, biar nggak kepikiran untuk harga nanti. Nah, tapi begitu panen, konsumen dibela, petaninya tidak dibela. Ini nggak adil. Padahal kalau nggak petani, konsumen makan apa? Impor. Ya kan? Bawang putih dari Cina. Begitu makan bawang putih Cina, ditepok kamsia. Nggak enak kan? Gitu. Kebanyakan makan bawang putih impor juga nggak enak. Seling nepok pantat kamsia terus, aduh, males ya. Nah, jadi itu yang akan kami kembangkan di sini ya, untuk nambah pemasarannya. Karena kalau saya masuk di bawang putih hanya nanam, panen, kering, askep, benih, ngapain saya masuk ke situ? Nggak menarik. Teman-teman sudah jago semua. Konyol saya kalau masuk ke situ. Karena kalau menurut Pak Haji Kusneli, adu banteng namanya. Mendingan saya harus bikin sesuatu yang baru agar kita bisa jadi sahabat, kita bisa jadi mitra yang jangka panjang. Jadi kalau saya nanam bawang putih hanya untuk kering, askip, sama benih, saya nggak akan masuk. Saya masuk itu di awal untuk saya pelajarin, oh begini karakternya, oh randomnya begini, oh harganya begini, oke, cukup. Sekarang ini kita baru hanya bisa dikupas, dipres, kemasan sekilo, betul nggak? Ada yang dikupas, siungnya sudah dikupas, terus dipres. Baru itu saja kita bisa. Oke, harga memang bagus, oke, bagus. Jual ke market bagus harganya. Tapi baru sebatas itu, belum diolah, masih bentuknya utuh bawang putih. Nah, yang besok akan kami kembangkan yang diolah. Kalau untuk konsumsi, saya punya pasar, saya di Sulawesi Tenggara, bawang putih konsumsi. Karena di Sulawesi Tenggara itu masyarakat di sana, ya, yang saya sudah datangin, itu nggak suka bawang putih impor. Nah, ini unik. Ini temuan baru juga buat saya. Jadi masyarakat Sulawesi Tenggara ada 2 kabupaten di Muna sama di Konawe Selatan. Itu nggak suka bawang putih impor, nggak nendang gitu, nggak rasa. Jadi pesan ke saya bawang putih lokal. Kan kita bisa sama-sama suplai. Saya kasih ordernya, ayo kita proyek, untung kita bagi aja. Saya tidak mau bandarin, nanti nggak bandarin, saya jual segini, beli dari kalian segini, nggak mau saya. Ya ada order, dari sana harganya segini, bisa supply nggak? Ayo untung kita bagi. Saya bantu di mana? Di transportasi, oke saya bantu di transportasi. Ya, jadi untuk apa? Untuk gelindingin lagi. Jadi ternyata ada daerah yang fanatik juga pakai komoditi lokal. Khususnya di Sulawesi Tenggara ini, makanya saya sampai datangin langsung ke sana, saya nginep 3 hari. Benar nggak sih? Benar. Jadi bawang putih lokal itu di sana nggak disukain. Nah ini kalau ada 10-20
20 kabupaten kan, total kabupaten 580 kabupaten. Ini ada 20 kabupaten aja. Oh ini asik betul. Setidaknya untuk jangka pendek ya, untuk konsumsi gitu. Ya. Next. Nah, materi saya ini. Saya mau tampilin satu lagi boleh yang itu biar nyambung sama akses internet. Nah, kan? Biar nyambung. Tadi kan materi bawang putih itu, kalau ini materi di luar bawang putih tapi yang terkait sama si aksesnya ini. Si akses internet ini. Cukup lama dan petani binaan saya sudah ribuan hektar. Jadi saya bikinin sistem informasi jagungnya. Ini online aplikasi di Play Store. Jadi bisa di-download. Ya, bisa di-download. Tapi kalian hanya bisa download aja, tidak bisa lihat datanya. Next. Saya namain CG. Sistem informasi jagung. Mungkin nanti di bawang putih apa namanya? Sistem informasi baput. Oh, nggak enak ya baput. Garlic. Ya, sistem SIGI, Sistem Informasi Garlic Indonesia. Mungkin namanya itu. Nanti mudah-mudahan dapat hibah dari Bakti. Amin. Tolong garis bawahin Bu. Biar nanti nyambung sama YouTube-nya Pak Kadis kan. Pak Kadis kan mau jadi selebgram mungkin. Jadi CG ini di jagung, ya itu datanya mulai dari data petani, data lahan, data material budidaya, mulai dari benih, pupuk, obat, sampai HOK itu ada. Kemudian data lahan pakai GIS, kemudian data pola tanam, mau nanam kapan, data jadwal aplikasi material. Jadi di aplikasi ini sudah lengkap. Dan yang kami buat ini sesuai dengan kondisi lapangan yang di jagung. Jadi kami tidak menghayal, apa adanya lapangan kami digitalkan. Nah ini bedanya sama startup yang lain. Startup yang lain itu khayalan, dibikin orang harus ikut. Kami enggak. Lapangan kami digitalkan. Nah itu bedanya. Ya. Tujuannya apa? Agar kami bisa melakukan tracing. Tracing itu pencarian. Nanti ada ceritanya. Next. Nah ini ekosistemnya, ada penanaman, ada mekanisasi yang tadi disebut di ARP pertama, pembicaraan pertama, ada IRP komoditas, ujung-ujungnya nanti dijual secara online, karena datanya sudah ada di semua di online. Jadi mau jual online tidak pakai diinput, tapi langsung jual. Bagaimana ceritanya nanti ada. Next. Nah ini fitur-fiturnya. Jadi kalau Pak Kadis punya PPL, ini yang bisa input datanya adalah PPL. Kalau di kami di DNA sebutannya agronomis, karena swasta. Kalau dinas pertanian PPL namanya, sama THL. Itu yang bisa input di data di sistem ini hanya PPL sama THL. Jadi petani tidak ada urusan masukin data di sini, nggak ada urusan petani. Karena saya bayangin kalau petani yang masukin data itu kelarnya bisa akhir zaman nanti. Karena pusing pasti kan, petani harus belajar lagi, sedangkan dia harus olah lahan. Next. Nah ini yang perencanaan tanam. Next. Ini GIS-nya, ya, jadi bisa ketahuan petani A bentuk lahannya kotak, lonjong, bulat, apa. Jadi bisa ketahuan. Next. Ini poin petaninya. Next. Nah, CG itu ada 3 nanti. 1 hulu penanaman, termasuk material, lahan segala macam. Kemudian di tengahnya ada jasa. Jasa itu yang tadi disebutin mekanisasi. Apabila dibutuhkan. Apakah itu ngolah lahan, apakah itu nyemprot, apakah itu panen. Ada jasanya. Yang terakhir nanti hilirnya, pasca panennya. Nah, pengembangan pertama untuk mekanisasinya, sebut namanya Jixi. Ini untuk mekanisasi. Jadi CG-nya nanti ada 3 bentuk, 1 untuk hulu, 1 untuk jasa, 1 untuk hilir. Ini pengembangan pertama. Next, ini sekarang sedang berjalan di jagung. Next. Nah, pengembangan kedua ini di hilir pasca panen. Kami sebutnya nama aplikasinya Pabrix pakai X. Nah,
jagung itu diproduksi keluar di karung, langsung keluar QR code, QR kalau di WhatsApp kan ada QR. Ya. Jadi kalau nanti pembeli menolak karung 1, 2, 3, kami bisa tahu, kami tag di handphone, oh ini kapan diproduksi, petaninya siapa, benihnya apa, kapan panennya, dikeringin kapan. Jadi kasarnya satu fuso yang kami kirim tidak ditolak semua, atau kami tidak pusing, kami bisa cepat menemukan itu. Jadi bisa di tracing. Jadi kalau bawang putih bisa dibayangin kan, kalau ada bawang putih konsumsi masuk di benih, ditolak, itu kita bisa tahu ini dari siapa, petani siapa, nanamnya di mana, bisa ketahuan, di tracing. Nah, ini teknologi, biar nyambung sama Kominfo, dan berharap tahun depan dapat hibah. Next. Nah ini, jadi ada 3 ya, hulu, kami sebutnya CG, jasa nanti Jixi yang sekarang sedang dibuat untuk di jagung ya. Kami punya mesin panen jagung, nanti total ada 10 unit, itu nanti akan dipasang aplikasi ini. Ya. Yang terakhir nanti hilirnya pabrik. Ini kami lagi bikin pabrik jagung, ada 2 kebetulan, satu di Pringgabaya, satu di Gunung Malang. Pabrik jagung, satu yang untuk food grade, satu yang untuk feed grade. Jadi satu yang untuk pakan, satu yang untuk makan. Jadi ini materinya ini biar sinkron sama internet tadi. Dan ini sudah ada di Play Store sejak beberapa bulan lalu, sudah bisa di-download. Hanya ini memang bukan untuk konsumsi umum. Jadi ini untuk kalangan terbatas. Tapi kenapa harus ada di Play Store, Pak, kalau untuk terbatas? Untuk membuktikan bahwa aplikasi yang kami bikin terverifikasi oleh Google. Jadi kalau bikin cuma kelas beta mah gampang, Ibu ya? Gampang, itu lulusan sarjana IT juga bisa. Tapi kalau sudah bisa diverifikasi oleh Google, artinya ini aman, nyaman, oke. Demikian dari saya, nanti kita gali ditanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.